Halo, balik lagi di channel YouTube podcast. Salah. Padepokan Malam Kliwon. Halo. Kita habis kesel soalnya, guys. Kesel banget, guys. Sama satu cerita yang tadinya tuh sebenarnya sudah di-record berapa menit, Cil? 16 menit, bayangin. Dan kalau dilihat dari naskahnya, itu kayaknya hampir 24 menit mungkin. Bisa jadi panjang banget. Gak mungkin 20 menit lagi, jadi 20 menit itu. Pokoknya pesan dari kita gini. Kalau ada keluarga lo atau sanak famili lo yang udah aneh-aneh gitu ya, jangan langsung nyalahin jin, beneran deh. Coba bawa ke yang sifatnya klinis gitu, psikolog atau psikiater gitu ya. Biar dilihat gitu. Siapa tahu memang ada kecenderungan ke arah sana gitu. Jangan serta-merta langsung nyalahin jin dan sebangsanya gitu. Jin kan juga kesel kali. Sampai ngantuk tadi pas dilihat, wah di tengah jalan, kok ceritanya udah nggak bisa diterima dengan akal sehat maupun tidak sehat menurut kita. Kayaknya sedikit esai ini kayaknya nih. Sedikit prosa begitu ya. Seprosa-prosanya juga dipikirin sih. Ini mah kagak dipikirin. Udah mandi lah. Oke, guys. Oke, yuk. Kita jangan lupa mengingatkan. Kami tidak lupa mengingatkan kok. Kita jangan lupa mengingatkan untuk likes dulu ini. Like dulu dong ya. Ayo dong. Makasih ya. Oke, kita lanjut bercerita. Ini kejadian di tahun 2018 dari seorang wanita. Dia tidak mau dibacakan lah namanya ya. Pokoknya inisialnya PUY gitu. Ini kejadian pas gue lanjut kuliah di tempat lain di tahun 2018. Waktu itu momen pas liburan semester. Gue sama suami, tapi di tahun 2018 nih masih jadi pacar. Dan sahabat gue yang cewek, sebut saja H. Kita ini trip ke Bandung. BDG itu apa? Bandung. Kan? Gak ada inisial kota lain kan? Ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, gue ngasih opsi nih, mau hotel atau apartemen 2 bedroom. Sahabat gue bilang apart aja, karena emang dia ini gak bisa jauh dari gue. Secara gue sahabatan sama dia udah 11 tahun. Kenal di tempat les bahasa Inggris. Sudahlah, singkat cerita gue pesen apartemen. Oke, dia gak mau disebutkan apartemennya. Jadi dia booking di salah satu aplikasi di daerah Cihamplas gitu ya. Kalau gue sebutkan huruf depannya kayaknya ketahuan. Jadi mendingan di daerah Cihamplas saja. Biasanya gue itu kalau mau mesen tempat penginapan selalu cek YouTube untuk lihat review orang-orang yang ke tempat itu. Tapi pas di situ gue nggak kepikiran. Kayak langsung aja gas mesen. Karena emang kita bertiga udah kebelet holiday. Jadi kita berangkat Sabtu pagi pakai kereta dari Gambir tujuan Bandung. Sampai di sana itu sekitar jam 10:30 siang lah kalau nggak salah. Soalnya kereta gue berangkat pagi jam 8-an gitu. Sampailah itu di lokasi. Terus si laki gue ini karena nggak bawa cash lebih, jadi dia cabut ke ATM Center di Ciwok, yang kebetulan jaraknya cuma 100 meter dari apartemen ini. Terus gue ditinggal berdua doang nih sama si teman gue, sebut saja Helen, di shelter ojek online atau kendaraan online di apartemen itu, yang emang posisinya ada di depan tangga akses ke apartemennya. Nah, si Helen sambil ngomong, aduh, Puy, sebutin aja lah ya. Nih panggilan sih soalnya. Gak apa-apa ya. Puy, kayaknya ini apartemen baru deh. Jadi kita berdua nih lagi natap ke arah apartemennya. Dia ngomong begitu sambil megang lengan. Tangan gue kenceng banget. Terus gue jawab, iya nih kayaknya Helen. Tapi lihat deh, itu di atas udah ada unit yang keisi. Gue sambil nunjuk ke arah apartemen itu. Karena emang di situ gue nggak tahu itu baru atau lama, jadi ya gue coba yakinin dengan cara itu aja. Yang gue udah bilang tadi ada unit yang keisi. Singkat cerita, laki gue dateng dan kita udah janjian sama si Akang yang megang kunci unit. Terus kita diantar sampai ke atas. Gue lupa unitnya itu di lantai berapa, nomor berapa.
Pokoknya unit kita itu ada di paling pojok deket tangga darurat. Kita ke atas pakai lift dan keluar lift kita ke kiri jalan sedikit. Habis ke kiri lurus, pokoknya mentok deh di tangga darurat itu. Oh ya, pas kita keluar lift tadi ada unit yang baru dipasang furniture. Jadi tahulah gimana berantakannya dan berisik banget karena ngebor dan geser-geser perabot. Nah, sebelum si Akang ninggalin kita, dia mesen, "Teh, ini unitnya free air galon. Kalau teteh mau pesen bisa langsung kontak saya ya. Nanti biarkan saya yang antar ke sini." Ya, gue ngangguk-ngangguk aja sembari jawab, "Oh oke Kang, thank you ya." Sudahlah, si Akang cabut setelah nganter dan ngasih kunci. Kita istirahat sebentar sebelum kita cabut ke tempat wisata. For your info, ini apartemen 2 bedroom, pasti paham lah isinya apa aja. Sudah include wifi dan lain-lain. Nah, singkat cerita, akhirnya kita ke wisata nih di Dago sama Puncelut. Kita balik jam 8-an 8 malam ya. Jadi kan kita mesen kendaraan online nih. Nah, si Akang kendaraan online ini sempat nanya, "Ini ke apartemen X, ini A gitu, ke suaminya nih." Kebetulan laki gue duduk di depan. Gue gak tahu itu benar-benar pertanyaan atau dia kaget karena drop off-nya itu di sana. Soalnya ekspresinya dia itu agak beda. Nah, sampailah nih kita di apartemen sekitar jam 9 lewat kalau gak salah ya. Apartemen 2 bedroom ini yang master bedroomnya gue sama laki gue yang nempatin. Dan yang kamar satunya yang nempatin si Helen ini. Kamar kita sliding door. Setelah itu kita istirahat lah di kamar masing-masing. Tiba-tiba gue pengen ke Ciwalk. Gue ajak Helen tapi dia gak mau. Ya udah, akhirnya gue tinggal sama laki gue. Maksudnya ninggalin si Helen ya. Nah, sebelum gue tinggalin si Helen, gue sempat mesen nih, "Helen, tadi gue udah chat si Akang, siapa, Roni lah, buat mesen air galon. Nanti kalau dia datang, bukain pintunya ya." "Oh siap, makasih." Oke. Dan sebelum gue tinggal pun, gue mastiin nanya lagi ke dia mau ikut apa enggak. Dan jawaban dia masih sama, enggak katanya. Ya udah, gue cabut tuh dan balik sekitar setengah 11-an, hampir jam 11. Pas gue ketuk-ketuk pintu, dia tuh dari dalam agak teriak dan ngegas nanya, "Siapa?" Ya gue jawab, tapi sambil tatap-tatapan keheranan sama laki gue. "Lah ini gue." Langsung dia buka pintu terus jawab, "Alhamdulillah," sambil hela nafas panjang dan elus dada. Gue sama laki gue makin heran dong. "Lo kenapa sih?" Dia jawab, "Enggak, gue gak mau cerita sekarang, gue mau tidur aja." Dia ngejawab sambil masuk kamar. Terus gue ikutin ke kamarnya dan buka pintu dia. Dan gue tanya dengan pertanyaan yang sama, tapi dia tetap kekeh gak mau. Sampai gue ajakin makan aja, dia tetap gak mau. Dia malah pasang headset dan tidur miring ke tembok. Ya udahlah, langsung gue tutup pintunya. Dan laki gue nanya, "Kenapa sih Helen?" Ya gue jawab gak tahu. Akhirnya kita makan sambil nonton TV. Jadi gue nontonnya lesehan di Ubin. Dan selesai gue makan, gue sama laki gue pindah ke sofa dan lanjut nonton TV. Tadi tuh di bawah, pindah nih ke atas. Kita nonton TV sampai sekitar jam 12-an lah. Nah di situ gue bosan sama acara TV. Gue minta ganti, akhirnya laki gue ganti ke channel. Disebutin gak di program dan stasiun TV-nya? Programnya aja deh. Ya udah ketahuan sih. Oh iya. Ya pokoknya yang dibawain sama Roy Kiyoshi lah. Oh iya. Nah pas gue lagi nonton, tiba-tiba di samping kiri gue kok dingin banget. Pas gue nengok, ternyata ada kayak semacam kuntilanak badannya gede, rambutnya acak-acakan, terus dia nyengir gitu. Dan itu persis banget di samping gue. Kayak cuma sejengkal lah jaraknya. Jadi di samping gue itu kaca jendela. Jadi dia itu nembus gitu dari kaca jendelanya. Ya udah, di sini posisi gue tuh ngantuk banget. Jadi gue dibikin ngantuk sama dia biar dia bisa ngeganggu laki gue dan si Helen mungkin.
Tapi gue tahan sambil baca-baca doa, karena kalau gue tidur di situ semua pasti pada kesurupan. Dan gue gak mau itu terjadi. Oh, berarti peka nih. Bisa dia. Jadi makhluk begitu tuh kalau tahu ada yang bisa lihat mereka, pasti bakalan aneh-aneh gitulah tingkahnya. Entah yang lihat tuh dibikin ngantuk, dibikin mules, segala macem deh pokoknya. Akhirnya itu makhluk hilang sendiri. Gak lama dari arah kitchen set, dimana itu posisinya ada di sebelah kanan gua, dekat pintu utama, ada suara yang ketok-ketok dari dalam. Spontan gue sama laki gue langsung nengok. Dan gue lihat ada anak kecil masuk ke dalam. Itu anak laki sekitar umur 6-7 tahun lah. Tapi laki gue gak lihat. Dia cuma dengar suaranya doang. Terus dia nanya, itu suara apaan nih? Gitu ya. Terus gue jawab, enggak, udah lanjut nonton TV aja gitu. Gue jawab sambil nyender ke dia dan yakinin bahwa gak ada apa-apa. Nah, gue kira cuma itu aja gangguannya. Ternyata ada lagi. Selang beberapa menit kemudian ada suara dari atas, persis di atas gue. Kayak ada orang yang lagi mindahin perabotan lah. Sampai bunyi gitu, cicit gitu. Bunyi meja digeser dan barang-barang lah. Asli bener-bener rame banget suaranya. Nah, dalam hati gue ngomong, lah kok di atas yang lagi bebenah, bukan yang lagi bebenah tadi di depan lift gitu. Lagi pula aneh banget masih bebenah jam segini sih. Di situ hawa makin dingin banget. Ya gue baca-bacaan terus lah sampai hilang itu suara. Terus kita masuk ke dalam. Itu sekitar jam 1 dini hari. Dan paginya pas gue bangun, gue itu langsung duduk di sofa sambil nonton TV. Sekitar jam 8 deh kayaknya. Terus dari dalam si Helen manggil, itu lu kan? Terus gue jawab, iya. Kenapa sih lu dari semalam? Udah sini cerita. Ini dia negor gue pas dia habis mandi. Jadi dia bangun duluan ceritanya. Nah di situ dia cerita kejadian semalam. Jadi pas malam gue tinggalin itu, katanya gak lama ada yang ketok-ketok pintu. Posisi dia lagi buang air besar. Nah karena dia takut, itu orangnya cepet pergi. Jadi dia langsung gercep keluar tanpa bersih-bersih dulu. Terus dia langsung buka pintu sambil, iya Kang sebentar gitu. Oh ceritanya maksudnya dikira si Akang galon. Dan lo tahu ternyata nggak ada orang. Ya udah terus dia langsung tutup pintu lagi. Dan itu sampai kedua kali. Di situ dia langsung buru-buru kelarin buang air besarnya, langsung masuk ke kamar. Dan gue nanya dong, berapa kali ketukannya? Dia jawab 2 kali, tok tok. Terus gue kasih tahu, kalau lo lagi dimanapun, terus lo denger ada yang ketuk-ketuk dan ketukannya cuma 2 kali, jangan pernah dibukain. Itu udah pasti bukan manusia. Terus juga logikanya kalau tukang galon ke unit kita, kan unit posisinya paling pojok nih. Si Helen bukain pintu setelah ketukan itu, berarti kan gak ada semenit tuh. Masa dia langsung gercep lari gitu. Logikanya pasti dia masih di depan pintu. Atau kalau misalkan si Helen buka, semenit kemudian misalnya ya mungkin si tukang galon masih ada di dekat unit kita, atau di tengah-tengah lorong gitu, atau nunggu lift gitu. Lah ini mau kosong melompong, gak ada orang sama sekali. Terus dia juga bilang pas malamnya dia kebangun jam 2 dini hari. Dia denger dari tembok kanannya kayak ada yang jalan ngehentak langkahnya. Terus dia nanya, emang samping kita tangga ya? Terus gue jawab, iya tangga. Nah itu keluar ke kiri tangga darurat. Bukan, kalau itu mah gue tahu, ini sebelah kanan. Terus gue jawab, mabuk kali lu. Ini, gue sambil tarik tangan yang ngajak keluar mau nunjukin. Terus gue nunjuk ke arah kanan. Tuh lihat kanan, kamar gitu. Kamar kita nih juga nih. Jangan halu lu. Terus dia jawab sambil ngeyakinin kalau semalam itu suara dari sebelah kanan tembok unit yang pas banget di kamar dia. Dengan muka serius dia jawab, gua serius, semalam jelas banget. Dan
juga dengar jam 2 pagi ada yang buka tutup pintu kamar. Itu lu atau bang siapa kita sebut? Lakinya. Ya lakinya lah keluar. Gue jawab enggak, gue semalam masuk kamar jam 1. Terus gue tanya laki gue, dia keluar kamar apa enggak? Enggak, dia jawab. Jadi abis cerita kayak gitu, si Helen ini mukanya shock banget. Terus kita semua langsung prepare dan buru-buru cabut. Tapi gue gak cerita soal gangguan semalam, karena kalau gue cerita pasti dia makin shock. Oh ya, kebetulan di cerita tahun ini posisi gue udah dipagerin. Kata orang Jawa, biar mereka dalam tanda kutip bisa lihat tapi gak bisa masuk. Jadi gue dipagerin tahun 2016. Ada kejadian lagi kenapa gue bisa dipagerin gitu. Ada satu kejadian lah. Jadi nanti dia cerita di lain waktu gitu. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Dan lo tahu gak bang, setelah kita trip itu, dia susah dihubungin. Sangat-sangat susah selama 2 tahun lebih. Gua chat di line gak bisa, WA gak bisa, gak dibalas sama sekali. Padahal dia online dan suka ganti avatar. Terus pas dia wisuda aja gak ngasih tahu gua. Padahal waktu itu dia bilang mau ngabarin gua kalau dia wisuda atau di momen-momen penting. Gua ngerasa dia ngambek dan marah sama gua karena ngajak ke tempat begitu. Tapi gue sendiri pun gak tahu kalau tempat itu angker. Sampai pas tahun lalu 2020, berarti cerita tahun 2021 nih. Gue pengen ke Bandung lagi karena kebetulan ada teman SD gue yang move ke sana setelah setahun ngejalanin SMP di SMP gue yang gue ceritain di awal. Jadi ini ada 3 cerita gitu. Kita ambil yang paling panjang aja. Terus by the way teman gue nanya mau nginep di mana. Teman gue ini cewek. Pas gue ke Bandung gue ceritain. Dan gue sempat kontak dia tapi posisi dia gak bisa ditemuin lah karena kerja shift-shiftan. Terus gue jawab, paling di apartemen ini lagi aja lah gitu. Terus dia jawab, lo waktu itu ke apartemen itu? Gitu. Anjir berani banget lo. Itu kan apartemen angker, udah terkenal juga di sini. Asli gue dengar omongan itu langsung jiper juga sih, nggak jawab sama sekali. Terus gue mikir, ya untung gue waktu itu nggak cerita soal gangguan yang gue alamin malam-malam itu. Karena kalau gue cerita nanti gue diblok dan gak mau kenal gue lagi. Udah bang, segitu dulu aja cerita gue. Gue berharap salah satu cerita gue dibacain. Next kalau masih diperkenankan cerita, gue bakal ceritain kenapa gue dipagerin. Sampai alhamdulillah gue bisa bantuin orang-orang dan lihat makhluk aneh-aneh sebelumnya. Mohon maaf kalau ada cerita yang membosankan atau salah kata. Mohon maaf juga kalau gak serem. Terima kasih Bang Bimo, Bang Danu. Sukses terus PMK. Amin. By the way, gue dan laki gue adalah salah satu penikmat konten-konten PMK, baik di Spotify maupun YouTube. Mantap. Kita selalu dengerin sebelum tidur. Tapi ini serius, gak pencitraan. Gue sendiri sampai dengerin podcast PMK dari episode 1 sampai 264. Dia kirim cerita saat episode 264. Oke, thank you kak yang gak mau disebutin namanya ya. Sebetulnya sih gak apa-apa nih inisialnya. Orang dicerita gak ini kok. Ya gue sebutin aja tadi lah itu inisialnya. Oke, ini cerita berarti pengalaman mereka bertiga saat nginep di sebuah apartemen deket banget sama Ciwok ya. Iya, dan udah terkenal berarti. Iya. Udah bisa nebak orang cuma 100 meter. Itu doang berarti. Ya berarti cuma ke kiri doang pak. Atau ke kanan doang itu. Itu doang. Ayo tebak dah teman Kliwon apa. Komen dah udah. Ribet banget ah. Temennya ngambek 2 tahun. Kayak dia tahu ya. Kayak dia tahu. Emang segitunya ya? Apa? Iya segitunya gitu. Ya mungkin ya. Ya ibarat kita waktu itu ke Ubud nih. Mana? Iya ke Ubud. Terus di ini nih sama si siapa? Norza. Emang diceburin kan? Diceburin kan. Tapi kita biasa aja kan, nggak ada ngambek-ngambek karena gimana. Kan kita memang ada di ranah ini pak. Bukan orang awam. Kayak dia ini juga ngambek kalau ditinggalin. Gue yakin. Kan kita nggak ninggalin juga gitu maksud gue. Iya sih udah ditanya juga kan? Apa ya? Nggak bisa dihubungin. Ya terlepas dari cerita ini bener atau enggak, tapi memang bisa divalidasi lokasinya. Dan ternyata si Mbak ini memang
punya peka ya. Peka. Sama seperti cerita yang Gunung Lawu di awal tadi. Merbabu. Ternyata si emasnya bisa mengendalikan supaya nggak masuk. Gini nih caranya nih gitu. Ngalter lah gitu. Sorry, ini yang cerita cewek atau cowok? Cewek kan. Tapi yang punya kemampuan ceweknya, si cewek kan berarti. Ya ini yang cerita ini. Bukan si suaminya ya. Bahkan suaminya pun nggak mau dikasih tahu kan saat kejadian gitu. Nggak lihat gitu. Cuman denger suaranya doang. Kang Galong rusuh aja. Orang lagi enak-enak. Boker. Yang ketok. Lari. Kang Galong iseng katanya. Ke ini Titan abnormal larinya. Bluntang. Iya. Tapi gue baru tahu nih kalau ngetok 2 kali. Iya. Tapi memang manusia kita nih normalnya ngetok tuh 3 kali coy. Tek. Iya benar kan? Biasanya Cil, enggak gitu bro, 3 kali pasti. Wah itu apa lagi? Aneh banget. Jangan sekali ya. Assalamualaikum. Pasti 3 kali. Tapi gue sering 2 kali sih. Masa sih? Gagal lah. 2 tuh kayak kurang abdol, kayak yang lu bilang tadi. Enggak 2 menit tuh kayak kurang gitu. Iya sih. Nah gitu pasti. Iya bener. Tok. Dek, Pak RT-nya ada. Iya. Pak RT-nya ada, Dek. Bapaknya ada, Dek. Bapak siapa ya? Bapak RT. Oh, saya sendiri. Oh iya, Pak. Lu gak bilang. Ini rumah RT. Apa rumah Liliput ya? Goblok. Aduh. Iya gue baru bapaknya tahu. ada deh. Bapaknya ada. Bapak siapa ya? Nadanya gitu lagi. Bapak RT. Itu dikawal sama 2 wanita kan? Iya. Istrinya kan. 2 apa 1 sih lupa gue. Ya itulah. Oh berarti kalau 2 kali jangan dibukain bener. Takutnya nanya. Bapaknya ada deh. Takutnya pas dibuka lo bukan orang, ditampol ya. Plug air taunya gak tembus. Benar, berarti pesan dari cerita ini adalah kalau ada yang ngetuk 2 kali itu bukan orang. Apalagi lu lagi boker. Belum sempet cebok lagi tuh, sebel banget tuh pasti itu sama tukang galon. Karena kan mungkin kepikirannya maksudnya baik sih. Biar cepet-cepet di kan bawa galon kan? Terus cepet-cepet segala macam. Kasian banget ya si Mbak Helen nih. Sabar ya Mbak. Iya. Ya udah. Lagi jadi nyamuk sih Mbak Helen. Tahu pengen. Orang niatnya mau nginep staycation mau jadi nonton Rikyoshi. Tapi biasa jadi kan jam 2. Langkah kaki, langkahku semakin deras. Suara langkah kaki yang Anda dengar itu bukan kaki sembarang kaki, bro. Dudar. Bukan kaki. Nggak, bukan kaki, itu tentakel. Ada yang ngantem ya. Tapi kalau yang di atas mungkin masih bisa sih. Gua pun di hotel-hotel gitu masih kadang suka nyeri-nyeri. Nah, yang di atas juga yang bunyi barang bergeser kan. Decit. Nah, decitnya gimana dulu nih? Ya kan? Decitnya gimana dulu nih? Kalau nah, itu Mbak Ellen pas tidur. Dem. Ada yang maku nih. Siapa yang bikin tol nih? Ada yang maku nih. Iya. Siapa yang bikin tol nih ya? Itu karena mungkin takut lagi tidur jadi nggak bisa nempelin. Gue biasanya kalau di hotel atau lagi nginep gue tempelin telinga gue. Buar gitu. Apa sih gitu kan. Tapi kagak gue publikasikan. Publikasikan, dokumentasikan. Aduh, udah. Tolol banget. Roy Kiyoshi nih. Jam 2 saya gak kemana-mana. Bukan saya. Enggak, gue nonton Roy Kiyoshi beneran deh. Enggak maku-maku enggak ada.
Orang Ada yang bikin. Ada yang bikin tol nih. Siapa yang bikin jalan layang jam segini? Ya aduh. Aduh. Udah. Wes lah. Terima kasih ya. Ya. Jangan lupa di like dulu ya. Ayo sekarang. Sampai kita lupa, Pak. Ya, biasanya kan begini, ada ini aneh. Tuh. Udah. Nih, logo PMK. Bisa jadi logo brand. Ya. Bye. Bye.